Kalian pernah nggak sih ngerasa kok duit cepet banget habisnya ya? Perasaan kemarin baru aja gajian. Padahal kalian yakin banget nggak boros dan udah ngatur pengeluaran, tapi tetap aja dompet udah menipis lagi. Kayaknya ada yang salah nih sama pola pengeluaran kalian. Mau penghasilan 2 digit pun, tapi kalau nggak pinter-pinter ngatur belanja, ya sama aja bohong guys. Makanya hari ini saya mau share 15 cara cerdas membelanjakan uang supaya duit kalian nggak habis gitu aja, tapi bisa ngasih keuntungan dan mupuk aset buat jangka panjang. Penasaran kan apa aja listnya? Let's go! Yang pertama dan udah jelas penting, yaitu belanja buat pendidikan. Banyak yang bilang pendidikan itu mahal, padahal pendidikan itu sebenarnya investasi yang paling penting dan berharga dalam hidup kalian. Dengan belanja ke pendidikan, kalian sebenarnya lagi menanamkan modal buat masa depan, karena ilmu dan skill yang kalian dapat itu bisa jadi senjata andalan buat meraih sukses. Pernah dengar quote ini nggak? Investasi yang memberikan bunga paling tinggi adalah investasi di pengetahuan. Yap, bener banget. Karena sebenarnya dengan kalian invest ke pendidikan, kalian lagi nabung buat masa depan. Mungkin hasilnya nggak bisa kalian rasain langsung sekarang, tapi pada waktunya, semua yang udah kalian keluarkan demi ngembangin diri dan kemampuan, bakal balik ke kalian berkali-kali lipat deh. Setuju nggak nih? Selanjutnya, yang kedua adalah belanja untuk kesehatan. Kalian pasti sering dengar slogan ini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, makanya belanja buat kesehatan tuh nggak kalah penting dibanding investasi pendidikan atau lainnya. Karena kalau badan kita sehat, kita bisa jalanin aktivitas harian dengan maksimal dan pastinya lebih produktif. Nah, investasi buat kesehatan ini bentuknya apa aja sih? Yang pertama tuh asuransi. Mungkin bagi sebagian orang, bayar premi asuransi tiap bulan terkesan kayak ngebebanin. Padahal dengan punya asuransi yang bagus, kalian bisa lebih tenang karena tahu kalau ada apa-apa, udah ada yang backup biayanya. Selain asuransi, belanja buat kesehatan juga bisa dengan mulai menjalankan gaya hidup sehat. Gimana caranya? Bisa dimulai dengan memperbaiki pola makan guys. Jangan jajan sembarangan, usahakan konsumsi makanan bergizi seimbang. Terus, jangan lupa juga olahraga yang cukup. Percaya deh, dengan gaya hidup yang sehat, kalian sebenarnya lagi mengurangi risiko terkena penyakit. Dan itu artinya, kalian juga lagi meminimalisir pengeluaran yang harus dikeluarkan buat berobat nantinya. Selanjutnya nggak kalah penting nih guys, yaitu belanja investasi masa depan. Buat yang masih muda nih, mungkin nabung atau investasi buat masa depan kedengarannya kayak sesuatu yang jauh banget ya. Padahal, makin muda kalian memulai, makin besar kesempatan buat punya masa depan finansial yang lebih cemerlang. Kalian bisa mulai dengan nabung buat dana darurat dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kan ke depannya bakal ada kejadian apa kan. Setelah dana darurat mencukupi, saatnya buat investasi jangka panjang, entah itu ke reksadana, saham, atau mungkin beli properti. Pilih yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial kalian ya. Yang penting, kalian rutin sisihkan sebagian pendapatan buat ditabung dan diinvestasikan. Kata orang bijak sih, jangan menabung dari sisa uang belanja, tapi belanjakan sisa uang setelah ditabung. Jadi mulai sekarang, coba deh mindsetnya dibalik. Kalau biasanya nabung dari sisa gaji, mending begitu gajian langsung sisihkan dulu buat ditabung dan diinvestasikan. Sisanya baru deh digunakan buat keperluan sehari-hari. Selanjutnya yaitu belanja buat menambah pengalaman. Guys, hidup tuh cuma sekali. Maka dari itu, jangan sampai kita cuma ngabisin waktu buat kerja aja. Sekali-kali kita juga perlu invest buat hal-hal yang bisa memperkaya pengalaman hidup kita. Coba deh, sesekali pergi ke tempat baru yang belum pernah kalian datengin. Dengan traveling, kalian bisa membuka ide-ide baru, ketemu orang-orang baru, dan pastinya bisa refreshing dari penatnya rutinitas sehari-hari. Selain traveling, investasi pengalaman juga bisa berupa nyobain hobi baru. Mungkin selama ini kalian selalu kepikiran buat ikutan kelas memasak, atau belajar main alat musik. Nah, kenapa nggak dicoba aja? Meski kedengarannya sepele, tapi dengan memperluas wawasan dan mengeksplor hal baru, sebenarnya kalian lagi invest buat pengembangan diri loh. Intinya sih guys, jangan pelit buat memperkaya diri dengan pengalaman ya. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik yang bisa bikin kalian tumbuh. Selanjutnya kita bahas tentang belanja kebutuhan versus keinginan. Nah, sekarang kita bahas nih soal pola belanja. Seringkali kita tuh susah banget membedakan mana yang sebenarnya kebutuhan dan mana yang cuma sekedar keinginan sesaat aja. Ujung-ujungnya, duit habis buat beli hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi gimana sih cara membedakan kebutuhan dan keinginan? Gampang kok. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup kalian. Misalnya kayak makan, tempat tinggal, transportasi buat kerja, dan sebagainya. Sementara keinginan itu lebih ke sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda pemenuhannya, atau bahkan nggak harus dipenuhi sama sekali. Misalnya nih, kalian lagi pengen banget beli HP baru, padahal HP lama sebenarnya masih oke-oke aja.
Nah, itu tandanya HP baru masuk kategori keinginan, bukan kebutuhan mendesak. Coba tahan dulu, tunda sampai kalian benar-benar punya budget lebih buat itu. Dengan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, kalian sebenarnya lagi melatih diri buat bijak dalam mengatur prioritas belanja. Selanjutnya adalah belanja secara kualitas, bukan kuantitas. Pernahkah kalian beli barang yang harganya murah banget tapi ternyata nggak sampai sebulan udah rusak? Tapi coba deh pikir lagi, semurah apapun barang yang kita beli, kalau ternyata nggak awet dan cepat rusak, bukankah itu justru jadi boros? Karena ujung-ujungnya kita bakal beli lagi dan lagi. Makanya guys, mulai sekarang coba ubah pola pikir kalian dalam belanja. Fokus untuk invest ke barang-barang yang berkualitas, meskipun mungkin harganya sedikit lebih mahal. Karena dengan beli barang berkualitas, sebenarnya kalian justru berpotensi untuk menghemat pengeluaran dalam jangka panjang. Misalnya nih, daripada beli sepatu KW yang cuma bertahan 2-3 bulan, mending nabung dikit terus beli sepatu ori dengan kualitas yang oke, yang biasanya awet sampai tahunan. Nah, dengan gitu kan, kalian nggak perlu keluar duit lagi buat ganti sepatu tiap beberapa bulan sekali. Jadi mulai sekarang tiap mau belanja, coba deh terapkan prinsip invest in quality items. Selanjutnya adalah belanja untuk keperluan yang bijak. Di era digital kayak sekarang, sebenarnya kita punya banyak banget kesempatan untuk belanja hemat. Contohnya tuh dari promo-promo yang bertebaran di e-commerce atau online marketplace. Nah, pasti kalian sering manfaatin momen-momen kayak gitu kan, buat belanja keperluan dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi, tunggu dulu. Tetap harus cerdas, pilih barang yang memang kita butuhkan aja. Jangan sampai termakan strategi marketing. Selain itu, belanja dengan bijak adalah dengan membandingkan harga sebelum membeli. Di zaman sekarang sih udah gampang banget ya untuk compare harga. Kalian bisa cek di beberapa e-commerce, terus bandingkan harganya, cari yang paling murah tapi tetap berkualitas. Selanjutnya yaitu belanja untuk upgrade skill dan karir. Guys, selain investasi ke pendidikan formal, kalian juga jangan lupa loh untuk upgrade skill dan karir kalian. Karena semakin banyak skill yang kalian miliki, semakin berharga juga diri kalian di dunia kerja. Dan efeknya, penghasilan kalian pun punya potensi untuk naik. Betul nggak? Misalnya nih, kalian bisa ikutan kelas bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, Jepang, Mandarin. Intinya, jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri ya guys. Kalau kalian punya kesempatan untuk mengambil program pendidikan lanjutan, entah itu S2 atau S3, kenapa nggak dicoba? Memang sih mungkin biayanya gede, tapi anggap aja itu sebagai investasi buat diri kalian sendiri. Jangan ragu untuk invest ke diri sendiri, karena hasilnya pasti akan sebanding dengan usaha yang telah kalian keluarkan. Selanjutnya adalah belanja untuk keperluan networking dan relasi. Pernah dengar pepatah, your network is your net worth? Nah, itu tuh bener banget guys. Di dunia kerja dan bisnis, koneksi dan relasi yang kita punya tuh bisa jadi aset yang sangat berharga. Karena kesempatan dan peluang itu seringkali datang dari orang-orang di sekitar kita. Makanya, nggak ada salahnya loh kalau kalian mulai invest untuk memperluas network dan memperkuat relasi. Caranya gimana? Ya bisa dengan mulai join komunitas atau grup profesional yang sesuai dengan bidang kalian. Dengan aktif di komunitas, kalian berkesempatan untuk ketemu sama orang-orang yang punya passion sama, yang mungkin jauh lebih expert dari kalian. Selain itu, jangan lupakan juga pentingnya networking event kayak seminar, workshop, atau konferensi gitu. Mungkin awalnya kalian mikir, ngapain sih datang segala, buang-buang duit aja. Tapi guys, di acara kayak gitu tuh biasanya banyak banget kesempatan buat kalian kenalan sama orang-orang baru, yang siapa tahu bisa buka jalan buat karir kalian nantinya. Selanjutnya, yang pasti jadi prioritas banyak orang, yaitu belanja untuk membangun bisnis. Guys, kalau kalian ingin punya penghasilan tambahan atau bahkan pengen punya usaha sendiri suatu hari nanti, mulailah untuk invest ke sana dari sekarang. Nggak harus langsung buka bisnis besar-besaran kok. Kalian bisa mulai dengan ide yang simple dan modal yang kecil dulu. Misalnya, kalau kalian punya skill memasak, coba deh mulai jualan catering sehat gitu. Atau kalau punya bakat bikin kerajinan tangan, coba deh tawarkan produk kalian ke teman-teman atau promosiin lewat media sosial. Siapa tahu kan, bisnis kecil-kecilan yang kalian mulai hari ini bisa jadi penopang hidup kalian di masa mendatang, atau bahkan jadi sumber passive income yang bikin kalian gak harus bergantung sama gaji bulanan lagi nantinya. Atau kalau kalian belum siap untuk langsung terjun berbisnis, gak ada salahnya untuk mulai menyisihkan sebagian gaji kalian sebagai modal awal. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Nanti begitu modalnya udah cukup, baru deh eksekusi ide bisnisnya. Perjalanan jauh ribuan kilometer dimulai dengan satu langkah awal. Buat kalian yang punya mimpi untuk jadi pebisnis sukses, ingat kata bijak dari Lao Tse tersebut ya. Langkah sekecil apapun yang kalian ambil hari ini, entah itu belajar bisnis, cari mentor, atau mulai nabung modal, semuanya adalah awal dari perjalanan kalian menuju kesuksesan.
Selanjutnya, yang gak kalah penting yaitu belanja untuk sumbangan atau donasi. Guys, hidup tuh gak melulu soal mencari keuntungan buat diri sendiri aja. Karena sebenarnya, semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak juga yang akan kembali ke diri kita. Mungkin gak secara instan dalam bentuk materi, tapi percayalah, semesta punya caranya sendiri untuk membalas kebaikan yang telah kita lakukan. Makanya, gak ada salahnya untuk mulai menyisihkan sebagian gaji kita untuk beramal dan berkontribusi ke sesama yang membutuhkan. Entah itu dengan menyumbang ke panti asuhan, membantu biaya pendidikan anak yang kurang mampu, atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar kita. Kita hidup dari apa yang kita dapatkan, tapi kita hidup dari apa yang kita berikan. Kata bijak dari Winston Churchill tersebut menggambarkan banget filosofi dari berbagi, bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup sejati itu justru kita dapetin ketika kita bisa berkontribusi dan memberi manfaat buat orang lain. Selanjutnya, penting banget nih buat kita yang hektik tiap hari, belanja untuk me time yang berkualitas. Guys, seringkali kita tuh terlalu sibuk ngurusin kerjaan, keluarga, atau hal-hal lain sampai lupa untuk memprioritaskan diri sendiri. Padahal me time yang berkualitas tuh juga gak kalah pentingnya loh buat kesehatan mental dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Jadi jangan pelit untuk sesekali menyisihkan gaji kalian khusus untuk me time ya. Entah itu untuk perawatan diri, jalan-jalan ke tempat favorit, atau sekedar beli buku atau album musik kesukaan kalian. Intinya, lakukan sesuatu yang bisa bikin hati dan pikiran kalian rileks dan bahagia. Semua alat akan berfungsi kembali lebih baik jika kamu mencabutnya dan menonaktifkannya selama beberapa menit, termasuk dirimu. Seperti kata Anela Mott tersebut, kadang kita perlu mencabut kabel dan menghindar sejenak dari hiruk-pikuk dunia supaya bisa merecharge diri dan kembali dengan energi yang lebih fresh. Dan me time yang berkualitas adalah salah satu cara untuk melakukan itu. Selanjutnya, yaitu belanja untuk merawat aset dan properti. Punya rumah atau aset pribadi itu memang jadi kebanggaan tersendiri ya guys. Tapi, buat memastikan aset tersebut awet dan nilainya terjaga, kalian juga harus rajin merawat dan menginvestasikan kembali ke sana. Karena kalau dibiarkan begitu saja, yang ada malah jadi cepat rusak dan biaya perbaikannya bisa lebih besar. Coba lihat deh, atap rumah kalian ada yang bocor nggak? Atau mungkin ada instalasi listrik atau air yang perlu diperbaiki. Kalau dibiarin, yang ada nanti malah jadi potensi penyakit atau bahaya loh. Makanya, nggak ada salahnya untuk menyisihkan sebagian gaji kalian khusus untuk perawatan dan renovasi properti secara berkala. Kalian bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, kayak ganti keramik, perbaiki atap yang bocor, atau tambah taman kecil supaya bisa meningkatkan nilainya juga. Anggap aja itu sebagai investasi jangka panjang yang suatu saat nanti pasti bakalan bermanfaat, entah untuk kalian sendiri atau mungkin untuk keturunan kalian nantinya. Selanjutnya yang nggak kalah penting, yaitu belanja untuk memperluas wawasan. Di era informasi seperti sekarang ini, salah satu investasi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk diri sendiri adalah dengan terus memperluas wawasan dan pengetahuan. Karena percayalah guys, semakin banyak yang kalian tahu, semakin banyak juga peluang dan ide-ide baru yang bisa kalian dapatkan. Nah, untuk memperluas wawasan ini kalian bisa mulai dengan membaca buku atau artikel di bidang yang kalian minati. Misal, kalau kalian tertarik dengan dunia bisnis dan investasi, coba deh rajin-rajin baca buku bisnis atau artikel dari para pakar di bidang tersebut. Selain membaca, kalian juga bisa memperluas wawasan dengan rajin dengerin podcast atau nonton video dari para ahli atau influencer di bidang yang kalian geluti. Sekarang kan udah banyak banget tuh konten-konten berkualitas yang bisa diakses secara gratis. Termasuk channel ini nih, manfaatkan sebagai sarana belajar dan mendapatkan ide baru. Kalau kata Paul Clitheroe, berinvestasilah pada dirimu sendiri karena kariermu adalah mesin kekayaanmu. Kutipan ini mengingatkan kita untuk terus berinvestasi pada diri sendiri. Dan salah satu cara investasi terbaik adalah dengan terus belajar, memperluas pengetahuan, dan mengasah diri dengan pengalaman. Selanjutnya, belanja untuk membahagiakan orang tersayang. Terakhir nih guys, tapi bukan berarti nggak penting. Karena buat apa sih kita punya duit kalau nggak bisa dipakai buat membahagiakan orang-orang tersayang? Betul nggak? Jadi, kalau kalian punya pasangan, orang tua, adik kakak, atau sahabat dekat, sesekali sisihkan juga sebagian gaji kalian khusus untuk mereka. Bisa dengan membelikan hadiah di hari spesial, mentraktir makan di restoran favorit, atau sekedar ngasih kejutan kecil yang bisa bikin mereka bahagia. Intinya sih guys, jangan sampai keasikan mengejar karir dan duit sampai lupa buat menyenangkan hati orang-orang terkasih di sekeliling kalian. Karena merekalah yang selalu ada buat kalian, dikala susah maupun senang. Dan merekalah alasan kenapa kalian mau kerja keras dan terus berusaha sampai saat ini.
Kebahagiaan tidak datang dari uang, tapi dari hubungan yang penuh makna dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kita sayangi. Jadi mulai sekarang, jangan pernah sungkan untuk mengungkapkan kasih sayang kalian ke orang-orang terdekat. Yakinlah, kebahagiaan yang kalian taburkan suatu saat pasti akan berbalik menghampiri dengan berlipat ganda. Nah guys, itu dia 15 cara cerdas membelanjakan uang. Kalau diperhatikan, semuanya saling terkait dan bermuara ke satu tujuan utama, yaitu investasi atau belanja yang bermakna. Entah itu investasi untuk pendidikan, kesehatan, masa depan, pengalaman, ataupun kebahagiaan diri sendiri dan orang sekitar. Jadi mulai sekarang, yuk kita ubah cara pandang kita tentang uang. Jangan cuma dijadiin alat untuk konsumsi sesaat, tapi jadikan juga sebagai modal untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih bermakna. Dan buat yang masih bingung mau mulai dari mana, nggak usah malu buat cari bantuan. Bisa diskusi bareng orang tua, pasangan, atau temen yang kalian rasa udah cukup berpengalaman dalam mengatur keuangan. Atau kalian juga bisa manfaatkan konten-konten seputar edukasi finansial yang bertebaran gratis di internet kayak channel YouTube saya ini. Jadi buat kalian yang mau terus update sama konten-konten dari saya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Tinggal klik aja tombol subscribe di bawah video ini dan aktifin loncengnya biar kalian dapat notifikasi tiap saya upload video baru. Terakhir, terus semangat belajar dan bertumbuh guys. Dan jangan pernah malu untuk ambil resiko dan keluar dari zona nyaman. See you on the next video.